Baik, di sini saya akan membuat aturan. Kita akan coba bikin aturan agar 10.2 ini dia tidak bisa ngeping 20.2. Tapi sebaliknya 20.2 itu bisa ngeping ke 10.2. Oke. Jadi rulesnya seperti itu. Nah, di mana kita melakukan prosesnya? Kita akan membuat, karena di sini dia ada protokol yang dipakai, ada tujuannya juga, maka pakainya extend atau standar. Pakainya extend. Alasannya adalah karena tadi ada parameter tujuannya dan juga ada parameter protokolnya. Tadi ping itu kan ada protokolnya. Protokol adalah ICMP. Jadi dia menggunakan extend. Extend itu penerapannya sedekat mungkin dengan source. Oke? Sedekat mungkin dengan source. Maka kalau lihat dari sini, source itu ada di sini nih. Ada di router 0. Maka kita lakukan konfigurasinya adalah dari router 0. Oke. Kita konfigurasi access listnya menggunakan, langsung aja pakai yang modern comment ya. IP access min list, terus tambahkan extend. Kenapa? Jangan disingkat-singkat dulu kalau khawatir belum ini. Ikutin dulu aja, Hah? Saya juga RP-nya belum. Nah, minimal di sini udah bisa. Ikutin gitu. Bagian konfigurasinya. IP access list extend. Terus kita buat namanya misalkan block ping misalkan. Enter. Enggak, itu penamaan aja. Nih. Selanjutnya kita buat aturannya. Tadi aturannya adalah 10.2 itu nggak boleh ngeping ke 20.2. Maka di sini kita buat deny, karena protokolnya adalah ICMP, maka tambahkan protokol ICMP. Terus tambahkan juga, karena dia host tadi ya, 10.2 itu maksudnya host, bukan network, tapi host. Maka kita buat host 192.168.10.2 dengan tujuan hostnya adalah 192.168.20.2. Oke, karena perintahnya tadi nggak bisa ngeping berarti ada proses request. Berarti tambahkan belakangnya echo, enter. Terus permit, misalkan kita buat ICMP any echo reply. Ya, diketik dulu. Ini udah? Kalau sudah tinggal exit.
Ya. Nah, di sini kita sudah selesai bikin akses listnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pasang akses list ini di interface-nya. Karena akses list ini belum bisa aktif kalau belum dipasang ke dalam interface-nya. Sama seperti kalau bikin VLAN, kamu bikin VLAN-nya dulu, habis itu VLAN tersebut diarahkan ke interface mana saja. Nah, ini juga sama. Maka kalau lihat dari sini, dari topologinya, asalnya 10.2 dengan tujuannya 20.2, kita bisa bikin dua tipe. Kita bisa bikin in di sini. Sorry. Bisa bikin in atau bikin out di sini. Nah, untuk kasus yang ini, karena dia tujuannya berada di router yang lain, maka saya akan buat dia paketnya keluar dari router. Oke? Paketnya keluar dari router. Di mana proses request nanti dia akan masuk lewat G0/0 keluar dari G0/1. Nah, kita akan bloknya di mana? Pada saat dia mau masuk ke router atau pada saat dia keluar ke router. Nah, kita karena nanti ada dua router, ada gateway selanjutnya, saya sih lebih prefer menggunakan keluar pada saat keluar. Jadi prosesnya itu dia terima dulu nih si router. Tapi pada saat keluar itu diblokir. Oke, maka penerapannya kita akan terapkan di G0/1 di sini. Maka kita masuk ke interface G0/1. Oke, terus IP access group. Nah, ini baru kita masukin yang tadi, block underscore ping dengan directionnya adalah out. Nah, tulisan block underscore pingnya itu harus sama dengan yang atas. Enter. Oke, saya tadi belum di routing RIP. Kita routing RIP dulu. Router RIP version 2 network 10.10.10.0 network 192.168.10.0. Ini sampai sini udah ya? Yang ini? Oke, saya mau routing RIP di sini dulu. Oke, kalau kita kirim pesan dari sini ke sini, hasilnya violet. Coba kita sebaliknya dari sini ke sini, sukses. Sorry. Apa? Maksudnya? Kalau nggak dimasukin, ya kan kalau nggak dimasukin belum ada routing, jadi nggak akan bisa terhubung. Harus di routing dulu. Guys, gini, ini tadi ada pertanyaan mungkin cukup mewakili dari beberapa kalian. Kata Fahri, dia bilang, Pak, kalau misalkan saya nggak usah routing RIP,
hasilnya nanti bakal nggak bisa terhubung. Tapi nanti yang dari sebelahnya pun juga akan bisa terhubung ke sebelah. Jadi kalau kita nggak routing RIP, ini bakal nggak terhubung nih dari sini ke sini. Tapi dari sini ke sini pun juga nggak akan terhubung, akan violet juga gitu. Jadi proses routing RIP itu proses menghubungkan jaringan dulu, baru akses list itu kita membuat aturan aksesnya, boleh atau tidaknya. Oke? Baik. Pak, berarti kalau misalnya satu router ada dua, pakainya Kalau satu router ada dua perangkat, pakainya kalau yang mau di blok sama satu router. gimana? Kita kan satu router ada dua perangkat. Satu router Ada dua perangkat. kayak gini. Dua PC, ya kayak gitu. Nih, terus Yang mau di blok tuh, yang servernya misalkan pakainya kayak berapa? yang server directionnya in, tergantung. Kalau misalkan tergantung arah asalnya. Kalau asalnya dari sini, kamu bisa buat in di gen 01. Tapi bisa juga dibuat out ke gen 02. Gimana nanti paketnya masuk aja? Kalau dari situ, Kalau dari sini, ya kalau dari router yang satu, sini, ya, ini diblokir. ya. Ini juga bisa in ke sini misalkan. Jadi kalau bisa Kalau tadi nggak ada, sampingnya nggak ada, Isinya yang bawah yang hubung ke server yang atas ke batas yang sama. ini ke sini. Misalkan 20.0 nggak bisa 20.2 200.2 nggak bisa. ya. Oke, kalau gitu kita langsung praktekkan saja. Ya. Tadi kata Noval mau bikin 20.2 itu nggak bisa ngeping ke 200.2. Ini IP udah saya masukin belum ya? Ini belum saya masukin. 200 200.2 200 200.1 200 Ini masih bisa ya. Nih PC ke server masih bisa. Kita akan buat dia violet. Oke, masuk di router 2. Oke. Di router 2 kita buat mau pakai apa? Pakai extend juga. Karena ada asal dan juga tujuan ya. Misalkan IP access list extended dengan namanya block ping server misalkan, dengan deny dari 192.168.20.2 ke 200.200.200.2. Terus tambahkan belakangnya echo karena dia request ping. Lupa tambahin deny ICMP-nya. Ini ya, yang ini ya. Deny ICMP hostnya host asal ke host tujuan. Terus tambahkan juga permit ICMP any echo reply. Izinkan protokol ICMP dari IP manapun ke IP manapun, dengan hasilnya adalah izinkan untuk membalas ping ini. Oke, terus exit. Kita mau masukin di mana nih? Kamu mau pakai in, direction pakai in. Berarti kalau in di G02 atau G00? 00. Oke, kita tambahkan in. Interface G0/0. IP access group block ping server in. Exit. Kita coba. Dari sini ke sini violet, dari sini ke sini sukses, bisa pakai ini.
Tadi in atau out tergantung directionnya. Kamu mau buatnya seperti apa? Nih contohnya nih. Jadi PC ke server nggak bisa ping, tapi ping ke server itu bisa. Oke, sudah? Nah, ini kan sekarang posisinya, guys. Posisinya PC 0 ke server itu yang ini. Masih pilot deh. Coba kita coba dari sini. Destination host unreachable. Ada 200. Oke. Sini nih, nih lihat. Tadi di sini saya kan menambahkan yang diizinkan adalah ICMP. Any echo reply. Sedangkan request echo-nya itu nggak ada. Jadi saya ping dari sini, ngeping ke sini tuh belum bisa. Kenapa? Karena permit untuk echo ke server tuh nggak ada. Ya, adanya echo reply. Oke, nah tapi karena posisinya sudah ada permit ICMP any terus any echo reply, kita coba tambahkin ya. Berarti tambahkan echo IP access list tadi apa ya, block ping namanya, block underscore ping kalau nggak salah. Ya betul. Extended permit ICMP 192.168.10.2 ke host .200 echo. Kita coba ya. Bismillah. Bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Karena tadi, nih saya jelasin ya. Do show access list. Nih, kalau kamu lihat, kok gitu, salah. Lihat sini. Ada sequence untuk aturannya. Pertama, kita ngeblokir protokol ICMP dengan host 192.168.10.2 ke host 192.168.20.2 dengan perintahnya adalah request echo. Terus kita izinkan untuk mengizinkan siapapun yang mau ngeping ke kita dengan tadi echo reply. Protokol ICMP ping dari ID manapun ke ID manapun, siapapun yang mau ngeping ke kita atau echo reply tadi. Di bawahnya saya tambahin lagi. Sebelumnya kalau belum saya tambahin yang 30 ini nih, saya nggak bisa nih 10.2 ngeping ke 200.2 itu saya nggak bisa ngeping. Kenapa? Karena di atas ya yang diizinkan itu hanya echo reply saja. Makanya saya buat aturan baru di bawahnya, biar si 192.20.2 itu bisa ngelakukan echo juga. Tahu nggak bentrok dengan echo reply sama yang echo bawah? Karena beda perintahnya. Perintahnya beda. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita akan coba
untuk menambahkan menggunakan protokol. Ya, ada web. Jadi kalau kita akses di sini, lihat nak, akses website web browser di PC sini, PC 0. Buka web browsernya. Agak lama memang. Terus kita coba ketik IP dari si servernya. Nah, ini nggak berhasil nih. Kenapa? Karena tadi yang diizinkan itu ICMP. Oke? Nah, coba kita aktifkan agar dia bisa tetap akses webnya. Kita aktifkan, dia bisa akses webnya. Oke. Masuk ke akses list yang tadi lagi. Terus permit TCP, karena dia web itu menggunakan protokol TCP dari host 192.168.10.2 ke host 200.200.200.2 EQ. Ada EQ itu equal. Benar sih, equal ini sama dengan EQ itu equal, artinya sama dengan si portnya 80 dan juga 443. Saya takutnya dia kebacanya HTTPS. Jadi ada equal, ada more than, ada less than, ada range. Nanti kita bahas. Kita pakai yang equal dulu aja. Terus exit. Kita coba lagi. Akankah dia sudah bisa atau tidak? (200) bisa. Jadi sebegitu harus benar-benar kamu pahami tentang aturan-aturan pembuatannya. Oke? Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Boleh, Revan. Servernya banyak. Kalau servernya banyak, asalkan dia satu network misalkan, nah kita bisa parameternya berdasarkan network, bukan host. Bukan net. Kalau kita parameternya network, maka nulisnya adalah, kalau parameternya adalah network, misalkan permit lagi deh, permit apa ya, ICMP udah contoh aja TCP. Nah, kalau pakai host kan ada tambahan host. Nah, kalau network bentuknya gini. Dari 192.1.6 ini tujuannya atau asalnya yang host? Yang network. Tujuannya. Berarti asalnya tetap host. Jadi tetap tambahin host 192.168.10.2 ke network, ya kan? Berarti kan 200.200.200.2 0.000.255 EQ 21 misalkan. Kalau dulu network berarti yang awalnya yang ini juga sama. Hostnya dihilangin, duanya diganti jadi 0, tambahkan wildcard-nya. Oke? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah? Oke. Saya ingin menyampaikan, berdasarkan apa yang sudah kita lakukan,